Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang diharapkan. Amin. Berita masalah info dari exit poll tentang pengumuman suara di luar negeri beredar. Jadi warga kita, saudara kita WNI yang ada di luar negeri memang sudah melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dibandingkan dengan kita di Indonesia. Dari hasil exit poll dapat kita lihat hampir semua dimenangkan oleh Ganjar Pranowo. Seperti di Australia atau di Melbourne itu lebih dari 50%, dan hanya di Timur Tengah ya 01 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin yang menang. Yang lain Ganjar Pranowo landing dan tidak ada belahan dunia lain yang dimenangkan oleh Prabowo. Pemilu itu masih ya, di Indonesia kan belum ada coblosan, tapi di luar negeri sudah. Jadi di sini exit poll itu belum membuat keputusan resmi atau rekapitulasi resmi dari KPU, tapi saya memberikan apresiasi kepada teman-teman kita di diaspora di berbagai belahan dunia yang sudah melakukan exit poll atau quick count. Ya. Saya sangat memberikan apresiasi ini, bisa menjadi pembanding kalau nanti ada kecurangan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kita bisa melacaknya. Kenapa kita katakan KPU berpotensi ya, curang? Karena memang jujur kredibilitas pimpinan KPU dan seluruh komisaris sangat tidak dipercaya. Mereka sudah terbukti melanggar etik berat dalam penerimaan Gibran jadi calon wakil presiden. Sebelum peraturan KPU dirubah, Gibran sudah diterima. Ini pelanggaran etik berat. Bahkan kepada ketua KPU sudah diberikan sanksi pelanggaran etik berat. Terakhir peringatan keras ya. Jadi istilah terakhir karena belum bulan Maret lalu tidak ada salah, tahun 2023 ya, ketua KPU juga telah diberi sanksi peringatan keras terakhir lagi. Nah, karena kasusnya berdekatan dengan wanita emas pimpinan partai politik. Nah, tapi sudahlah, kita tidak bisa lagi mengharapkan KPU bersih karena penuh dengan keanehan-keanehan dan hal-hal yang menurut saya sangat buruk perlakuannya. Nah, seperti kayak Gibran menjadi calon wakil presiden, serta-merta kan harusnya banyak masalah kan ya. Mulai dari MK sampai KPU kita sudah tahu, tapi apapun yang terjadi sudah terjadi ya. Inilah makanya saya meragukan sebetulnya rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU itu bisakah objektif dan independen. Makanya saya memberikan apresiasi kepada teman-teman di diaspora luar negeri yang sudah memberikan data pembanding yang membuat KPU tidak berkutik kalau ada apa-apa. Nah, kalau kita refleksi hasil suara pilpres di luar negeri, saya bisa katakan inilah sebenarnya cermin suara yang sebenarnya di Indonesia. Ya. Kalau pemilu tanpa intervensi, tanpa intimidasi, tanpa adanya pengondisian apapun, nah, dari penguasa tidak melakukan intimidasi dan tidak intervensi dengan berbagai cara, mulai menggunakan instansi aparat penegak hukum, mulai dengan politisi, bansos, kemudian kepala desa, dimobilisasi dan sebagainya. Saya yakin hasilnya akan seperti di luar negeri ya. Jadi inilah yang sangat menentukan nanti. Untuk itu
warga negara Indonesia yang ada dalam negeri, mudah-mudahan bisa menyontoh ya rasionalitas warga negara kita yang ada di luar negeri. Memang agak berbeda kondisinya karena di diaspora di luar negeri bebas dari intimidasi, dari intervensi dari pihak aparat atau penguasa, dari kepala desanya pun. Maka mari teguhkan pilihan kita sebagai naluri kita, nurani kita bekerja. Bukan demi untuk pasangan, bukan demi untuk apa, tapi untuk Indonesia Jaya. Ya. Jangan takut diintimidasi, karena kita masih negara hukum. Ya. Oke, saya pikir itu mudah-mudahan kuatkan iman, teguhkan bahwa ini adalah perjuangan. Terima kasih. Merdeka.